Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita malam ini di atas petunjuk dan ketakwaan. Ketahuilah bahwa semua bentuk persahabatan, semua bentuk perkumpulan yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak akan jadi permusuhan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Semua orang yang saling mengasihi, yang saling mencintai, kelak akan saling bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dari mereka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat malam ini, malam Jumat, malamnya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangkan, Allah Rabbul Alamin saja bersalawat buat Nabi. Malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa dan nista, tidak seperti kita manusia, itu mereka pun bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalam buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita semua mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang manusia hanya pandai bersilat lidah, hanya pandai berbicara, hanya pandai merubah status dia. Cinta itu memerlukan pembuktian dari kita. Tunjukkan kalau engkau umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Buktikan kalau engkau adalah followernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salah satunya dengan memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, yang saya hormati Bapak Aris Nugraha, dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga buat Tengku Firmansyah. Hibbati fillah, hari ini kita akan berbicara tentang hutang. Anda nggak tahu kenapa tema yang diangkat tentang hutang. Apakah semua kawan-kawan yang bergabung ini punya utang ya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dilihat, kita ini termasuk bangsa yang suka berhutang. Dari yang bawah sampai yang paling tinggi, kita memang suka berhutang. Ahibati fillah, tujuan Allah menciptakan kita itu bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang terkutuk. Manusia pertama yang Allah ciptakan, kakek kita, Nabi Adam alaihissalam, itu Allah letakkan dia di dalam surga bersama istri. Allah bebaskan dia untuk makan fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silahkan dimakan dari semua yang ada di surga. Kalian hidup nyaman di sana, nikmatin apa saja yang ada di dalam surga. Tapi Allah sudah menetapkan akan memberikan ujian kepada manusia. Allah katakan kepada Nabi Adam dan kepada Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah. Nih pohon jangan deketin nih. Nih pohon jangan deketin. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Semuanya boleh, jangan deketin nih pohon. Ketika engkau mendekatin pohon ini, kau akan menjadi orang-orang yang zalim. Tapi ternyata godaan itu lebih besar. Akhirnya Nabi Adam bersama istrinya mendekatin pohon terlarang tersebut. Makan darinya, lalu Allah turunkan ke muka bumi ini. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bumi yang kita pijak, yang
yang kita melihat miliaran manusia berlomba-lomba untuk menjadi orang yang kaya, untuk menjadi orang yang sukses. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Dunia ini terkutuk. Semua yang di dalamnya terkutuk. Illa dzikrullah wa ma wala wa alim au muta'allim. Yang tidak terkutuk apa di muka bumi ini? Kita dapat melihat semua yang kita kumpulkan, semua yang kita sentuh, semua yang kita lihat itu akan hancur. Semua hasil usaha kita, hasil kerja kita akan tinggalkan semuanya. Mobil yang kita beli, bertahun-tahun kita nabung untuk membelinya. Rumah yang kita bangun di tempat yang strategis dengan biaya yang besar, itu akan pergi dan hilang. Karena itu hakikat dunia. Yang tidak terkutuk apa? Mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan semua ketaatan kepada Allah, semua yang berbau ketaatan kepada Allah, itu yang tidak terlaknat. Kenapa? Itu yang akan kau bawa. Itu yang akan menemanimu tatkala semua manusia meninggalkan. Siapa yang menemani kita tatkala kita di kuburan? Istri kita. Nggak ada yang mau nemenin kita. Anak-anak kita selamat tinggal. Kalau ayahnya meninggalkan harta yang banyak, mungkin sang anak mendoakan ayahnya. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan setelah itu dia akan menghabiskan harta peninggalan ayah. Semuanya ditinggal. Kecuali zikrullah, amal-amal soleh yang kau kerjakan. Itu yang akan mendampingimu di saat engkau kesepian. Di saat semua orang telah balik ke rumahmu. Nih kawan-kawan kita mungkin ikut mengantarkan kita ke kuburan. Masya Allah, dia orang-orang yang baik, yang mau mengantarkan kita sampai ke tempat terakhir kita. Tapi setelah itu, selamat tinggal. Hanya amal yang mendampingimu di sana. Wa alim, dan orang yang berilmu, yang belajar agama sehingga dia tahu dan memberitahu manusia. Au muta'allim, atau orang yang sedang dalam proses menuntut ilmu agama. Maka jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang sedang belajar agama. Ahibati fillah, kalau bicara hutang, ada satu kelompok manusia yang dia itu demen banget berhutang. Bahkan memotivasi orang untuk berhutang. Sampai-sampai dikatakan, kalau engkau nggak berhutang, engkau nggak akan sukses. Usahamu nggak akan besar. Engkau tidak akan bisa dapat rumah. Engkau nggak akan bisa memiliki mobil, motor. Bahkan pemikiran itu seakan-akan menjadi sebuah keyakinan yang diyakini oleh banyak manusia. Kalau nggak berhutang, nggak bisa hidup. Ahibati fillah, anak akan membacakan firman-firman Allah ya, yang telah menyempurnakan agama ini. Allah Azza wa Jalla, semua yang kau perlukan itu sejatinya sudah Allah jelaskan. Agama ini pedoman hidup kita. Kalau pikiran manusia, konsep yang dibuat oleh manusia bisa salah, bisa benar. Tapi ketika Allah berfirman dan Rasul SAW bersabda, maka itu sebuah kebenaran yang harus kita ikutin. Malam ini kita ngaji. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Tengku Firmansyah bahwasanya kajian ini sebenarnya udah lama. Sebelum pandemi pun sudah ngaji, sudah belajar agama. Yang perlu kita tanyakan, apakah berdampak dalam kehidupan kita? Apakah ada yang berubah pada sikap dan perilaku kita? Ketika ibunya Sufyan Ats-Tsauri berpesan kepada anaknya, anak yatim nih. Ibunya ngasih duit sama Sufyan. Sufyan nih ambil duit 10 dirham. Kata ibunya, "Nak, nih pegang nih duit. Engkau belajar dengan duit ini 10 hadis. 10 sabda Nabi SAW. Kasih duit, perlu biaya orang belajar. Sekolah, keluar biaya." Lalu pesan ibunya, kalau engkau sudah dapat 10 hadis, engkau evaluasi diri.
Kalau 10 hadis itu merubah sikapmu, cara berbicaramu, cara dudukmu, cara berjalanmu, sikapmu kepada manusia, ada perubahan, lanjutkan kau menuntut ilmu. Tapi kalau enggak, nak, kalau tetap aja nggak ada perubahan pada dirimu, kayaknya nggak usah belajar, nak. Ibu takut ilmumu jadi balak buat engkau nanti. Maka itu yang perlu kita tanyakan setelah kita ngaji berbulan-bulan, ya, tiap pekan kita ngaji. Sebagaimana tadi disampaikan, bahwasanya Bapak Aris berusaha untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman yang ada di situ. Iya, cuma harus ada perubahan di diri kita. Berkaitan dengan hutang, apakah kita masih suka berhutang? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi, seringkali dia mendengar Nabi SAW berdoa dalam sholatnya. Dalam sholatnya. Ingat, di dalam sholat itu ada tempat-tempat yang mustajab. Seperti ketika sujud, ya, di akhir sholat sebelum salam. Apa isi doa Nabi SAW? Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Dosa dan hutang. Kok seakan-akan dosa ini konconya hutang. Nabi berlindung. Artinya meminta kepada Allah Azza wa Jal agar dijauhkan, dilindungi dari hutang. Dosa jelas. Maka tatkala itu ada yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Ya Rasulullah, betapa seringnya engkau itu memohon perlindungan kepada Allah dari hutang. Ada apa sebenarnya sama hutang ini? Kok takut banget Nabi alaihi salatu wassalam? Di saat banyak manusia yang meremehkan hutang. Nabi takut dari utang. Doa minta sama Allah supaya dijauhkan dari utang. Lalu Nabi memberikan penjelasan alaihi salatu wassalam. Kenapa beliau berlindung dari hutang? Innar rajula idza gharim haddath fakadzab. Orang itu biasanya kalau berhutang, dia akan ngomong. Dia akan cerita, ya, dia perlu uang ini itu dan bohong biasanya. Bohong biasa. Kenapa? Kebohongan ini yang membuat orang itu kesian, kemudian memberikan hutang kepada dia. Ini hutang yang tanpa riba, ya. Kalau sekarang orang itu suka ngutangin. Dulu orang tuh nggak kepingin ngutangin. Tapi karena sekarang mengutangin orang lain itu menjadi sebuah badan usaha untuk memperkaya diri, maka banyak yang ngutangin. Tapi dulu enggak, kita kalau mau utang masih tahu ke orang itu, aku ibuku sakit atau ini itu, supaya diutangi. Wa wa'ada fa akhlaf. Dan dia biasanya akan janji, orang yang berhutang ini, dan dia akan ingkar janji. Itu realitanya. Ternyata hutang ini mengantarkan kepada dosa. Dua dosa. Berdusta dan ingkar janji. Dan dua-duanya sifat orang-orang munafikin. Ahibati fillah, suatu hari ini kita ingin menanamkan di diri anak pribadi dan teman-teman semuanya dan kaum muslimin, jangan suka berhutang. Nabi pernah duduk bersama para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Muhammad bin Jahsh, iparnya Rasulullah SAW. Kita lagi duduk, tahu-tahu Nabi SAW melihat ke langit, mengangkat kepalanya, menengadah ke langit. Kemudian beliau meletakkan tangannya di keningnya. Apa kata beliau? Subhanallah, madza nuzila minat tashdid. Beliau mengatakan, maha suci Allah, apa yang telah diturunkan hukuman yang berat ini. Ada sebuah hukuman yang keras sekali. Fasakatna wa fazi'na. Itu para sahabat dengar itu, mereka pada diam.
Dan mereka ketakutan. Keesokan harinya, sahabat gak ada yang tanya. Mereka ketakutan. Apa nih? Ada hukuman yang sangat keras. Keesokan harinya, baru Muhammad bin Jahash bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ma hadha tashdid alladhi nuzzil. Wahai Rasulullah, semoga salat dan salam tercurahkan untukmu. Apa hukuman yang sangat keras yang telah diturunkan? Apa? Faqala, lalu Nabi bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah, demi yang jiwaku di tangan Allah Azza wa Jalla, law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila. Andai kata ada seorang yang berjuang di jalan Allah, nih perang dia, membela agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati syahid, lalu dia dihidupkan kembali sama Allah, dan dia berjuang lagi di jalan Allah. Ini orang ini nggak cari fulus, nggak mikirin dunia. Ini orang mau berjuang untuk agama Allah SWT. Mati lagi dia. Kemudian dihidupkan kembali. Lalu berjuang lagi dan mati 3 kali. Wa alaihi dainun ma dakhala al-jannah hatta yuqta anhu dain. Dan dia menanggung hutang, maka nggak masuk surga tuh orang. Nggak bakal masuk surga sampai utangnya dibayar. Gak main-main jamaah. Padahal kita tahu pahala orang yang mati syahid. Subhanallah. Orang yang mati syahid itu dengan awal tetesan darahnya diampuni dosa-dosanya, kecuali hutang. Para ulama menjelaskan hutang ini sekedar contoh. Sebenarnya bukan hanya utang. Semua yang berkaitan dengan hak-hak makhluk Allah, itu urusannya sama makhluk. Yang urusannya sama Allah semua diampuni. Engkau pernah menyakiti saudaramu, pernah mengumpat saudaramu, pernah membuli saudaramu, itu akan kau pertanggungjawabkan. Dan urusan yang terbesar adalah urusan hutang. Sampai dibayar. Gimana kalau ternyata ahli warismu tidak membayar, keluargamu tidak membayarkan? Ahibati fillah, nih di awal Islam, Nabi alaihi salatu wasallam itu nggak mau mensolati orang yang mati punya utang. Pernah ada sahabat yang meninggal dunia, ditanya sama Nabi SAW, punya utang nggak dia? Kata para sahabat, iya dia punya utang. Berapa utangnya? 2 dinar. 2 dinar itu kira-kira ya 5 juta. Lalu Nabi SAW tidak mau mensolatnya. Ada seorang sahabat, Abu Qatadah radhiyallahu anhu, mengatakan, ya Rasulullah, aku yang nanggung utangnya. Aku yang nanggung utangnya. Jadi ada sahabat yang menjamin utangnya akan dibayar. Lalu Nabi mensolatin. Ketika keesokan harinya, Nabi SAW bertanya kepada Abu Qatadah. Qala, Abu Qatadah, engkau udah bayarin? Kata dia, udah Nabi SAW. Al-an baradat alaihi jildu. Sekarang setelah engkau lunasin, baru kulitnya itu sejuk. Baru dia dingin. Artinya jaminan dari seseorang tidak membuat dia lepas dari hutangnya sampai dibayarin hutangnya. Karena dia yang hutang. Ini menunjukkan tentang beratnya urusan hutang. Jangan hutang kecuali darurat. Kecuali terpaksa hutang. Tapi kebanyakan kita hutang untuk beli handphone. Hutang untuk beli motor. Sekarang lagi rame beli sepeda. Mana punya motor, sepeda. Subhanallah. Thauban, maula Rasul SAW. Dia meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, man mat
Wa huwa bari'un min thalath. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia itu bebas dari 3 perkara. 1, 2, 3. Kalau engkau mati, kan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Nah, tapi ternyata ada hal-hal lain yang perlu kita jaga. 3 hal salah satunya. Yang pertama, kalau engkau mati selamat dari kesombongan. Sombong itu bukan pakai baju baru, bukan pakai sandal yang bagus, mobil yang mewah, enggak. Sombong itu menolak kebenaran. Dikasih tahu, nggak mau, itu sombong. Dan meremehkan orang lain. Sebagian kita kan yang kalau mendengarkan ceramah, mendengarkan kajian, dia udah nggak nyaman. Emang dia nggak mau dengar, nggak mau terima dia, walaupun yang disampaikan kebenaran. Itu sombong dan meremehkan orang lain. Dan kita tahu, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar dzarrah, sebesar semut dari kesombongan. Yang kedua, al-ghulul, mengambil harta milik orang banyak. Kalau mencuri milik satu orang, tapi ghulul ini yaitu mengambil harta yang milik orang banyak. Salah satunya adalah harta rampasan perang. Itu milik orang banyak, dia ambil. Susah kau masuk surga. Yang ketiga, ad-dain, hutang. Kalau engkau nggak punya sifat sombong, engkau nggak pernah mengambil milik orang banyak, apalagi tadi yang berkaitan dengan harta rampasan perang, menggelapkan harta milik umat. Yang ketiga, engkau nggak punya utang, insya Allah masuk surga. Jaminan dari Nabi SAW, salah satunya, jangan punya utang. Rasulullah SAW juga bersabda tentang urusan utang ini. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang yang beriman itu bergantung sama utangnya, sampai utangnya dibayarin. Artinya dia tidak dihukum selamat atau dia dibinasakan sampai dilihat dia bisa nggak melunasi utangnya. Ketika di dunia harta berguna, mobilmu bisa engkau jual, rumahmu bisa engkau jual untuk menutupi utangmu. Tapi ketika engkau udah mati, apa yang kau akan jual? Kau udah mati dan kau punya utang. Maka yang ada adalah hitung-hitungan dengan kebaikanmu. Nggak ada uang, yang ada kebaikan dan dosa. Ahibati fillah, makanya kalau kita lihat ya, bagaimana para sahabat, hasil didikan Rasul SAW. Kita ini hasil didikan siapa kok suka berutang? Sampai mengatakan kalau nggak utang nggak sukses. Ya, kadangkala orang-orang kapitalis yang mendidik kita sehingga kita suka berhutang. Kadangkala hutang kita bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, seorang presiden. Oh, bukan presiden sih, terlalu kecil kalau presiden. Dia itu Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Yang kekuasaan Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dari kota Madinah terbentang jamaah terus sampai ke Persia, sampai ke Azerbaijan, Yaman jangan ditanya, Syam selesai semua di bawah kekuasaan Islam, Mesir di bawah kekuasaan Islam pada waktu itu. Apa pesannya pemimpin kepada rakyatnya, kepada para sahabatnya? Dia mengatakan kepada rakyatnya, dia menyampaikan kepada penduduk negeri, dia mengatakan iyyakum waddain, hindari hutang, hindari berhutang. Kenapa? Fa inna awwalahu hammun wa akhiruhu harb. Awal hutang itu kegundahan. Orang kalau sudah punya utang ya,
Apalagi kalau urusan cicilan rumah, cicilan ini, itu, apalagi yang berbau riba. Udah akhir bulan dia kepikiran ya. Khususnya di masa pandemi ini, penghasilan sedikit. Tapi dia sudah terlanjur hutang ini, hutang itu, yang mau nggak mau dia harus bayar. Awal engkau hutang itu sudah jadi beban. Akan ada kegalauan di dirimu. Dan ujungnya nanti perang. Rumah yang disita. Ya kita melihat debt collector yang kadangkala sampai ya melakukan tindakan-tindakan kezaliman ya. Ya, ada. Penyebabnya apa? Utang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hindarin hutang. Itu kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anaknya Umar, ini bapak, pemimpin, penguasa pada waktu itu berpesan kepada rakyatnya untuk tidak berhutang, jangan berhutang. Terus gimana? Ya udah hidup apa adanya. Anaknya Abdullah bin Umar, dia mengatakan kepada kawannya, ya Hamran, ittaqillah. Wahai Hamran atau Humran namanya, orang yang dipanggil sama Abdullah bin Umar, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutu 'alaika dain. Dan jangan kau mati punya utang. Jangan mati punya utang. Gimana bicara mati punya utang? Jangan mati. Engkau punya utang. Kita ini nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Caranya, ya udah jangan berhutang. Fayu'khadhu min hasanatika la dinar thamma wala dirham. Nanti kalau engkau mati punya utang, engkau sholat, engkau haji, engkau umroh, diambilin tuh dari amal solehmu, diberikan kepada orang-orang yang kau punya utang sama mereka. Sholat yang kau capek, lelah, perlu kesabaran, pahalanya dikasihkan sama mereka. Apa penyebabnya? Engkau berutang sama mereka. Jamaah rahimakumullah, para ulama berbincang tentang hutang ini. Terus gimana Ustaz? Boleh apa enggak berhutang? Para ulama mengatakan boleh berhutang dengan 3 syarat. 3 syarat. Yang pertama, niat untuk membayar. Niat untuk membayar. Karena ada orang yang pinjam sama kawannya, dari awal dia nggak niat mau bayar. Adulah, fulan nggak bayar, nggak apa-apa sama fulan. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi dari awal dia sudah merasa nggak perlu bayar gitu. Dan banyak terjadi di negeri kita juga jamaah ya. Orang-orang yang beli sesuatu, yang kemudian kredit, lalu dari awal dia ingin menghilangkan barang tersebut. Kata Nabi SAW, man akhada amwalan nas yuridu ada'aha adallah anhu. Barang siapa yang ngambil hartanya orang, pinjam sama orang uang, berhutang, dan dalam hatinya dia bertekad untuk melunasinya, adallah anhu, Allah yang akan bayarin utang dia. Allah yang akan bayarin utangnya. Karena dari awal udah dia komitmen, aku mau bayar gitu. Nggak ada bohong-bohong, dia nggak. Memang dari awal niat. Jadi ini urusan hati. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Tapi barang siapa yang niat berhutang dari awal, niat nggak mau bayar dia, maka Allah akan hancurkan dia bersama hartanya. Sampai mati nggak bisa bayar. Kenapa? Dari awal dia sudah niat nggak mau bayar. Subhanallah. Maka kalau engkau berhutang, yang pertama, niat untuk bayar. Yang kedua, dia tahu, atau paling tidak dia mengira bahwa dia mampu melunasi utangnya. Jadi ketika dia mau pinjam uang, dia ngomong sama orang tersebut, insya Allah aku bisa bayar. Kapan? Allahu a'lam, tapi insya Allah aku akan bayar. Insya Allah, kalau enggak nanti aku akan jual ini, itu, macam-macam lah. Artinya, memang dalam benak dia ada sesuatu yang dia bisa bayarkan. Tapi kok ternyata kok nggak punya. Disitulah akhirnya terjadi kebohongan. Engkau tahu, nggak mampu, anak utang sekarang, bayarnya gimana, anak nggak tahu. Maka engkau harus sampaikan kepada orang yang punya uang. Sampaikan, bang, aku mau pinjam uang, bang. Tapi aku nggak tahu bisa bayar apa enggak. Kira-kira dipinjemin nggak antumnya?
kayaknya nggak dipinjemin nanti. Aduh, gimana antum nanti? Disitulah kemudian muncul kebohongan. Kita ngomong ini, itu, aku punya ini, ada fulan yang insya Allah akan ngelunasin, ada, semuanya bohong. Seharusnya engkau jujur. Engkau sampaikan, aku mau pinjam, tapi kapan bayarnya? Wallahu a'lam. Syarat yang ketiga, dia berhutang untuk sesuatu yang disyariatkan. Jadi memang yang diperlukan sama engkau. Kalau harus berhutang itu, hutanglah untuk makan. Untuk makan. Untuk berobat. Bukan untuk gaya hidup. Tapi kebanyakan kita berhutang untuk gaya hidup. Kadangkala teman-teman yang kerja merantau juga, kalau ditanya, kau kok jauh-jauh kerja sampai ke Jakarta, ya itulah saat demi sepiring nasi bohong. Kalau sepiring nasi di kampung ada sepiring nasi. Terus kenapa engkau merantau? Untuk sesuatu yang lebih besar. Itu yang banyak terjadi. Soalnya kalau bicara sesuap nasi, sepiring nasi, kadang-kadang kawan kita sampai ke luar negeri, ya, ada dalam benak dia ambisi dunia ini. Ini yang menyebabkan sebagian orang itu hidupnya susah, terbebani sama hutang, karena ambisi dia sendiri. Kalau bicara kebutuhan, enggak. Motor umpamanya. Nih teman-teman nih, motor. Kenapa harus beli motor yang baru? Kenapa harus beli motor yang baru? Padahal engkau bisa beli motor 3 juta. 3 juta dapat motor. Bagus. Enggak usah bagus ya, mah. 4 juta. 5 juta. Bagus. Kenapa engkau harus berhutang? Beli motor harga 17 juta. Ada yang beli motor harga 35 juta. Untuk apa? Kebutuhan bohong. Untuk gaya. Karena kalau bicara kebutuhan, ya udah engkau beli yang sesuai dengan kebutuhanmu. Tujuan motor itu mengantarkan kita, nggak rusak-rusak, ke tempat tujuan kita. Enak dinaikin. Dan kalau bisa naik motor yang kalau kuncinya ketinggalan, nggak dicuri sama maling. Masya Allah. Punya motor, kuncinya ketinggalan, maling nggak mau ngambil. Begal nggak akan membegal antum ya. Kalau antum naik motor 3 juta, kira-kira ada begal yang memberhentikan antum. Mungkin begalnya mengatakan, tafadhol, silakan. Kadangkala masalahnya, kenapa banyak orang punya motor-motor baru, jamaah? Satu rumah 2, 3. Kadangkala, ya hutang. Makanya kalau antum lihat sohib datang pakai motor baru, langsung tanya, kredit berapa antum motor ini? Karena jarang yang beli kontak. Tapi kalau antum naik motor bekas, seharusnya antum nggak gengsi. Ketika ada yang tanya, Masya Allah, Alhamdulillah, kontan mas, nggak hutang. Nah, maka ingat ketika engkau harus berhutang, hutanglah untuk kebutuhan. Nabi SAW berhutang, iya. Bahkan beliau meninggal dunia dalam kondisi baju besinya itu digadaikan ke orang Yahudi. Untuk apa? Untuk renovasi rumahnya? Untuk beli gandum, untuk makan. Maka kita tidak mengatakan utang itu dilarang. Enggak. Boleh. Ahibbatifillah. Gimana kalau sudah terlanjur, Ustaz? Ini bicara terlanjur. Udah punya utang. Udah terlilit hutang. Karena ambisi yang ada di dadanya yang membuat dia hutang. Maka yang pertama, banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin kita nggak mengikuti arahan Nabi Muhammad SAW. Katanya kita followernya Nabi SAW. Udah diarahkan jangan berhutang, kita masih berhutang. Untuk sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan hidup kita, tapi untuk gaya hidup kita. Minta ampunlah sama Allah SWT. Banyak beristighfar, bertobat. Kemudian yakin sama Allah. Ketika engkau dari awal memang niat untuk membayar, yakin kalau Allah akan bantu engkau. Ini berbaik sangka sama Allah sambil memperbaiki diri kita. Yang ketiga, doa. Nih, anak kumpulkan beberapa doa ya.
yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin bisa ditampilkan doanya. Ini doa diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibaca setiap sebelum tidur. Antum kalau mau tidur nih, Suhail meriwayatkan, karena Abu Saleh, sebutkan bahwasanya Abu Saleh itu memerintahkan kepada kita, kalau kita mau tidur itu hendaklah merebah ke kanan kita. Ini Nabi alaihissalatu wassalam yang mengajarkannya. Kemudian berdoa. Apa doa yang dibaca? Subhanallah jamaah, kita lihat nih, doa yang berkaitan dengan tauhid. Yakin engkau makhluk Allah. Ketika engkau di perut ibumu, umur 120 hari, itu sudah ditulis rizkimu. Lalu apa yang dibaca? Allahumma, ya Allah, Rabbas samawat wa rabbal ard wa rabbal arshil azim, Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatihi, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai', iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, Rabb sekalian langit dan bumi, Rabb Tuhannya arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Allah yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, Allah yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Aku berlindung dari kejahatan segala sesuatu yang engkaulah yang menguasai ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah al-awwal yang tiada sesuatu sebelummu, dan engkaulah al-akhir yang tiada sesuatu setelahmu. Engkaulah yang zahir yang tiada sesuatu di atasmu, dan engkaulah yang batin tiada yang lebih dekat darimu sesuatu pun. Lunasilah utang kami dan cukupilah kami sehingga terhindar dari kefakiran. Hadis riwayat Muslim. Nabi sebelum tidur ingat sama utangnya. Dan kita lihat doa Nabi SAW yang panjang, muqaddimahnya panjang. Dia panggil Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dengan kekuatan Allah, nggak ada yang sulit buat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Nabi mengatakan, iqdi anna ad-dain, ya Allah lunasi utang kami ya Allah, cukupi kami ya Allah, sehingga terhindar dari kefakiran, terhindar dari minta-minta, terhindar dari hutang juga. Sebelum tidur ingat jamaah, kenapa ada orang yang tidur tidak pernah bangun lagi, mati. Dan kalau engkau meninggalkan hutang, gimana engkau akan masuk surga? Dunia ini tempat kita bersusah-susah, bukan tempat untuk santai. Baik, doa yang lainnya. Nih hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pernah datang seorang yang punya utang, ya, punya tanggungan hutang. Dia datang kepada Ali bin Abi Thalib, lalu dia mengatakan, inni ajaztu an kitabati fa'inni. Ya Allah, dia mengatakan, wahai Ali bin Abi Thalib, aku nih nggak mampu untuk melunasi utangku. Dia itu budak yang hendak membebaskan dirinya. Dia mengangsur. Dan dia mengatakan, aku nggak mampu lagi untuk membayar angsuran tersebut. Maka bantulah aku. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ala u'allimuka. Apa dikasih duit sama Ali bin Abi Thalib? Enggak. Tapi dikasih amalan. Kita nih kadang-kala kalau datang ke orang, datang ke Ustaz, Ustaz tolong Ustaz, anak punya utang, bantuin lah Ustaz. Dikasih amalan, masa dikasih doa Ustaz? Masa nggak punya fulus-fulus Ustaz atau kawan-kawan lah yang bisa bantuin anak? Ini orang datang kepada Ali bin Abi Thalib dan Ali mengatakan kepada dia, ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau nggak aku ajarin sebuah amalan yang aku diajarin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau kana 'alaika mithlu jabali sirin dainan addahu Allahu anka. Kalau engkau menanggung hutang sebesar gunung Sir. Ada gunung, punya sebuah kabilah itu jemaah.
utang semuanya, emas nih, sebuah gunung. Allah akan lunasin. Allah akan lunasin. Tapi engkau percaya nggak sama Allah? Kalau Allah mampu melakukan itu. Ali hendak menanamkan di diri orang ini ketergantungan kepada Allah SWT. Kita tuh banyak bergantung sama dompet kita, sama tabungan kita, sama gaji kita. Oh, nanti ada uang, ada ini, Allah kasih COVID-19. Selesai. Yang engkau berpikir dapat melunasi utangmu, ternyata pupus harapan semuanya. Nggak ada pemasukan. Allah mengajarkan kepada kita untuk bergantung kepada Rabbul Alamin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah tuh bukan pemilik Indonesia, jemaah. Tapi Allah yang memiliki negeri kita. Malaysia, Asia, Australia, Amerika, Eropa, Afrika, Antartika sana. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bumi ini, yang di langit pun yang kita lihat, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Apa sulit bagi Allah untuk melunasi utang-utangmu? Berapa engkau punya utang? Anda baca berita, Masya Allah, di Afrika ada orang semalam jadi orang kaya, jadi miliarder. Dia menemukan batu mulia yang sangat langka sekali. Kira-kira harga, ada 3 batu yang dia temukan. Ya mungkin harga batu itu 3-nya jadi 80 miliar. Sehari dia jadi orang kaya. Siapa yang ngasih? Itu batu siapa yang menciptakan? Rabbul Alamin. Maka Ali mengatakan kepada orang ini, kalau engkau punya utang sebesar gunung Sir, Allah akan bayarin. Apa doanya? Qul, katakanlah, ini doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupi aku dengan rizkimu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu hingga aku tidak minta kepada selainmu. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Kadang-kala ada orang yang punya utang, terbebani sama utang, lalu dia gimana melunasi utangnya? Cari dukun. Kenapa masih ada dukun-dukun yang bisa menggandakan uang? Kok masih laku, jemaah? Kok masih laku? Kok masih ada yang datang? Masih ada yang tertipu? Karena dia nggak bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Dia cari pegangan sana sini. Ya usaha tetap, tapi ingat hatimu itu bergantung sama Allah. Kakimu boleh pergi kemana, tanganmu boleh usaha, tapi hatimu tetap sama Allah Azza wa Jalla. Doa-doa ini. Kemudian nih doa yang terakhir nih, yang Nabi SAW sering membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal juban wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan, kelemahan dan kemalasan, sifat bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang lain. Habibati fillah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi baca. Intinya antum bisa hidup tanpa berhutang. Tinggal mau atau tidak. Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita berdoa, sholat, ruku, sujud. Allah nggak perlu. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Ini aturan Allah dibikin, pedoman hidup kita sudah Allah turunkan, tinggal kita mau menjalankan atau tidak. Apalagi Ustadz hanya bisa menyampaikan, maka mintalah pertolongan kepada Allah agar dikasih kekuatan. Setelah ngaji, setelah belajar, itu ada perubahan sikap di diri kita. Barakallahu fikum. Mungkin yang bisa Anda sampaikan, Anda kembalikan kepada